100. Kembar lagi, happy ending. Dokter cantik dan muda itu masih melanjutkan pemeriksaannya. Dokter ahli kandungan yang menjadi salah satu dokter terbaik di rumah sakit keluarga Georgino itu masih begitu ingin memastikan sesuatu yang ada pada tubuh nyonya besarnya. Tuan, nyonya, saya masih akan melanjutkan pemeriksaan. Ini hanya dugaan saya, karena sewaktu pemeriksaan awal tadi samar saya seperti mendengar adanya 2 detak jantung janin. Jadi saya hanya ingin memastikan apakah Nyonya Adinda mengandung anak kembar atau tidak. Seru Dokter Nita. Apa, kembar, maksudmu istriku hamil anak kembar lagi? Sahut Al yang merasa bingung. Itu masih baru dugaan saya Tuan, saya masih akan melakukan USG apakah Nyonya Adinda benar-benar mengandung anak kembar atau tidak. Sahut Dokter Nita yang berusaha memberikan pengertian. Dedi, di pelut Momi ada 2 adik ya Dedi, kalau ada 2, berarti seludong, berarti adiknya mirip Damian sama Agatha, kembal. Sahut Damian yang ikut menimpali ucapan sang dokter. Masih baru kemungkinan boy. Sahut sang Dedi Al dengan mengelus rambut putranya. Sementara Devina, Oma yang saat ini masih memiliki 3 orang cucu, diam-diam ia merasa sangat begitu senang. Bagaimana tidak, memang sudah menjadi keinginannya sejak dari dulu ingin memiliki banyak cucu dari putra satu-satunya. Entah yang ia dengar hanya sebuah dugaan dari dokter, namun Devina sangat berharap jika menantu kesayangannya Adinda, benar-benar mengandung anak kembar lagi. Devina begitu sangat ingin jika di masa tuanya bersama sang suami nanti, cucu-cucunya bisa terus mengerumuni menemani hari-harinya bersama sang suami. Tidak bisa dipungkiri memang, jika cucu-cucunya ini memanglah sangat menyayangi dirinya dan juga sang suami. Sementara Dokter Nita, saat ini masih melanjutkan pemeriksaan pada nyonya besarnya. Tak lupa tangannya pun telah menggerakkan alat pemeriksaan itu di perut nyonya besarnya, agar posisi kedua janin yang telah ia duga keberadaannya dilihat. Coba ini perhatikan Tuan Nyonya. Seru Dokter Nita. Semua orang di sana pun menatap ke arah layar monitor itu. Ternyata benar Tuan, Nyonya, jika Nyonya Adinda saat ini sedang mengandung anak kembar, lihatlah ini, dan setelah saya periksa, sepertinya usia janin sudah memasuki usia sekitar 3 mingguan. Jelas Dokter Nita dengan memperlihatkan kondisi 2 janin itu yang nampak pada layar monitor itu. Si kecil Agatha dengan Damian masih tak mengerti dengan apa yang tergambar pada layar monitor itu. Namun, kedua anak kecil itu mengerti jika momi mereka saat ini sedang mengandung anak kembar. Lalu Agatha dengan Damian pun saling menatap satu sama lain, hingga "Yeay, asyik, momi punya adik kembal." Seru kedua bocah itu senang kegirangan. "Hihihihi, aduh, cucuku, kalian senang sekali bisa segera punya adik lagi." Seru Enrico cekikikan yang merasa gemas dengan tingkah kedua cucu kembarnya. "Iya dong Opa, kita senang. Kan nanti adik kita tambah banyak, iya kan Agatha?" Sahut Damian masih dengan senyuman lebarnya. "Iya betul, adik kita jadi banyak." Sahut si kecil Agatha. Jika kedua kakak kembarnya begitu sangat senang karena akan segera memiliki adik lagi, beda halnya dengan Alexa. Gadis kecil yang masih berusia 1,5 tahun itu masih tak paham tentang apa itu memiliki adik, karena memang semenjak bayi gembul itu lahir, ialah yang menjadi seorang adik. Namun meski begitu, Alexa begitu sangat senang karena melihat orang-orang di sekitarnya yang juga merasa senang. Sementara Dedi Al, masih nampak terdiam memandang sesuatu yang tergambar pada layar pemeriksaan itu. Hatinya begitu sangat menghangat, saat ia memperhatikan benih miliknya yang saat ini tengah tumbuh di rahim istri tercintanya itu. Bahkan, kedua bola mata biru keabu-abuannya itu hampir saja menitikkan air mata, kala masih melihat 2 makhluk mungil yang masih nampak tenang yang terlihat dari layar monitor itu. "Upa!" Seru si kecil yang masih berada dalam gendongan omanya. "Iya sayang," sahut Devina.
Tata Naeca maupun adik, mana adik Nauma? Tanya Alexa dengan raut seriusnya, karena bayi gembul itu begitu sangat penasaran dengan adik. Adiknya Alexa, masih ada di perut mominya Alexa sayang, adik masih belum lahir. Sahut Devina lembut dengan mengelus kepala cucunya itu. Sang Dedi Al yang mendengar pertanyaan polos putri kecilnya itu, perlahan mulai melepas genggaman tangannya dari jemari sang istri. Lalu ia pun menoleh pada putri kecilnya itu. Ma, mana Alexanya ma? Pinta Al dengan mengulurkan kedua tangan kekarnya untuk meraih tubuh mungil sang putri. Kap, tak lupa kecupan hangat pun Dedi itu sematkan pada kepala mungil putrinya. Alexa mau tahu adik bayi. Seru Al. Iya Didi. Sahut Alexa dengan polosnya. Sabar ya sayangnya Dedi, adiknya Alexa masih belum lahir sayang, adiknya Alexa masih ada di perut momi, masih lama mau lahirnya. Seru Al yang berusaha memberikan pengertian pada putri kecilnya. Lama ya Didi. Timpalnya. Iya sayang, masih lama, masih harus menunggu 9 bulan lagi. Sahut Al. Si mungil Alexa mengangguk saja meski sebenarnya ia tak paham apa itu 9 bulan, namun yang pasti, Alexa begitu senang karena dirinya akan segera memiliki adik. Pemeriksaan kandungan pun telah usai. Dan selang infus itu masih setia terhubung ke lengan mungilnya. 1 jam sudah waktu berlalu, kini perlahan tapi pasti, Adinda sudah mulai mengerjapkan kedua kelopak mata indahnya. Sayang, seru Al lembut. Momi sudah sadar. Tanya si kecil Aganta lalu bocah kecil itu pun naik ke ranjang perawatan mominya, bahkan saudara kembarnya Damian juga ikut naik. Sayang, kamu sudah sadar. Seru Al lagi. Adinda masih tak menyahut. Saat dirinya mulai membuka mata, pandangannya hanya terarah pada setiap sudut ruangan yang dipenuhi dengan nuansa putih. Dan sekarang Adinda sudah tahu jika dirinya saat ini tengah berada di rumah sakit. Sayang, kamu ada di rumah sakit sekarang. Sahut Al lembut. Ia paham jika istrinya saat ini sedang berusaha mengenali ruangan rawat ini. Mas, Adinda kenapa? Serunya dengan sedikit terbata. Momi, kita mau punya adik lagi Momi, adiknya masih di peluk Momi. Sahut si kecil Damian dengan begitu polosnya. Adinda yang mendengar penuturan dari putranya Damian sedikit mengernyit bingung. Akan punya adik. Adiknya ada di perut Momi. Adinda masih berusaha memahami kalimat putranya, bahkan putranya ini masih tak lepas dari senyumannya. Hingga tak lama dari itu, Adinda pun baru memahami apa maksud dari kalimat Damian. Adinda pun menoleh pada suaminya. Iya sayang, anak-anak akan segera memiliki adik lagi, kamu hamil sayang, dan sekarang kamu hamil kembar lagi, terima kasih sayang Kap. Sahut Al dengan begitu bahagianya. Adinda menjadi terdiam. Dirinya masih begitu terkejut dengan kabar kehamilannya ini. Namun tak lama dari itu, momi muda itu pun akhirnya tersenyum. Bahkan ia sampai menitikkan air mata bahagianya. Jadi Adinda benar hamil Mas. Sahutnya dengan masih tersenyum menangis. Iya sayang, kamu hamil, kita akan punya anak lagi sayang. Sahut Al dengan menghapus air mata bahagia istrinya. Dan sepertinya aku harus lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu dan anak sayang, apalagi yang akan hadir 2 hihihi. Imbu Al lagi. Yaitu risikomu Al, salah siapa yang doyan buat anak, kan kamu yang doyan buat sampai mereka semua hadir. Sindir Devina, padahal dirinya sangat senang karena akan memiliki banyak cucu. Ih, seperti Mama tak suka saja memiliki cucu lagi. Sebenarnya Mama senang kan karena Al akan memberikan Mama cucu lagi. Sahut Al yang tak kalah menyindir, karena Al sangat tahu bagaimana mamanya. Devina tak menyahut lagi ucapan putranya, karena apa yang diucapkan oleh Al memanglah benar adanya. Sementara Enrico yang ikut menyaksikan, hanya bisa menggeleng. Sudah hal biasa jika sang istri dan juga putranya ini saling menyindir.
Hari terus berganti meninggalkan berbagai kenangan indah yang selalu menjadi pengiring sang waktu yang akan terus berjalan. Tanpa terasa, 5 bulan telah hampir berlalu, yang menandakan usia pun juga semakin bertambah. Seperti pada bulan ini, usia dari putri kesayangan Tuan Alexander telah memasuki usia 2 tahun. Dan pada hari ini, adalah hari di mana si putri kecilnya itu nona muda kecil Alexa, merayakan hari ulang tahunnya yang kedua tahun. Kini ruangan rumah mewah itu telah dirias dengan begitu indah. Ornamen yang telah terpasang itu terlihat begitu sangat menarik dan sangat indah dalam pandangan. Ditambah lagi dengan riuhan suara anak-anak dari keluarga itu serta beberapa anak tetangga yang juga turut diundang dalam merayakan hari ulang tahun si kecil Alexa, benar-benar menambah kemeriahan ulang tahun sang tuan putri Alexa. Yeay, mucik na badush. Seru si kecil Alexa yang nari bersama anak-anak yang lain. Merasa suasana semakin asyik, akhirnya kakak dari Alexa, yang tak lain adalah tuan muda kecil Damian, ikut bergabung menari bersama adiknya Alexa. Tatak Mian mau nali duda. Seru Alexa di sela menarinya. Iya dong, kakak mau nari juga adikku. Sahut Damian yang tersenyum ke arah adiknya. Tapi Tatak anta dak nali. Lanjut Alexa dengan menatap kakak agantanya yang masih setia berdiri dengan gaya coolnya. Sudah, biarkan saja, kakak agantamu memang seperti itu orangnya, mirip robot, tak mau bergerak kalau tak disuruh. Sahut Damian. Ya, perkembangan yang sangat baik sudah dialami oleh kedua anak kembar Al. Di usia mereka yang telah menginjak usia 4,5 tahun lebih, tak ada lagi kalimat dari keduanya yang terdengar cadel. Kedua bocah kembar itu telah bisa mengucapkan kalimat dengan lafal yang benar tak seperti 6 bulan yang lalu yang masih belum bisa mengucap huruf R. Tatak anta, ayo Cini, Tita nali. Ajak si mungil Alexa yang sedang menari bak ikan lele yang sedang meliuk-liuk. Tidak, kakak malas menari. Sahut Aganta dengan gayanya yang cuek. Tatak anta dak celu. Sahut Alexa dengan sedikit memanyunkan bibirnya. Sudah adikku, biarkan saja dia, kamu nari sama kakak saja ya, ayo kemari, kamu pegang tangan kakak Damian. Putus Damian pada akhirnya dengan meraih kedua tangan mungil Alexa. Semua orang yang berada di ruangan itu pun hanya bisa tertawa melihat tingkah si mungil Alexa. Gadis balita itu memang seolah tak pernah henti untuk selalu mencari perhatian dari kedua kakaknya. Putriku, kamu tidak mirip momimu ternyata, tapi lebih mirip Dedi. Gumam Al tersenyum dengan memandang putrinya yang sedang menari bersama dengan kakaknya Damian. Ayo cucu Oma, narinya yang bagus dong, yang semangat, mumpung musiknya enak didengar ini. Seru Devina sang oma yang menyemangati kedua cucunya. Siap oma. Sahut keduanya kompak. Dan benar saja, di antara teman-temannya yang lain, Damian semakin bersemangat mengajak adiknya Alexa menari. Bocah yang hampir berusia 5 tahun itu menuntun sang adik untuk berputar-putar sehingga menciptakan tarian yang begitu indah. Pok. Semua orang di sana pun bertepuk tangan gembira karena melihat aksi kakak beradik itu. Pintarnya cucu oma narinya. Puji Devina senang dengan terus memperhatikan kedua cucunya yang menari bersama. Ma, bisik Enrico tiba-tiba. Apa sih pa? Sahutnya tanpa mengalihkan pandangannya dari kedua cucunya. Mama senang melihat Damian dengan Alexa menari. Sahut Enrico. Ya iyalah pa, mama senang. Kenapa papa bertanya seperti itu? Memangnya papa tak suka melihat menari? Sahut Devina, bahkan ia pun sudah menatap suaminya. Tentu papa senang, bahkan sangat senang. Ya sudah, kalau begitu, kita menari juga yuk ma, kan seru kalau kita juga ikut menari. Ajak Enrico tanpa ia tahu apa akibat dari ajakannya. Ih, papa ini, ada saja yang mau mengajak nari. Tidak malu apa, ingat sama umur pa.
Lagi pula lagu yang dimainkan kan lagunya anak-anak, tidak sesuai pada tempatnya kalau kita yang nati. Sahut Devina agak ketus bahkan dengan mendelikkan kedua bola matanya. Ya apa salahnya sih Ma, kalau kita juga ikutan nari, kan jadi seru. Itu artinya, kita juga ikut berpartisipasi dalam merayakan ulang tahun cucu kita. Sahut Enrico lagi yang masih berusaha membujuk istrinya. Tidak, Mama tidak mau, kalau Papa masih ngotot, ya sana Papa sendiri yang menari. Putus Devina pada akhirnya, lalu wanita parubaya itu pun melenggang pergi berpindah ke posisi lain agar sang suami tak lagi mengusiknya. Enrico hanya pasrah dengan penolakan istrinya itu, padahal ia begitu sangat ingin menari bersama dengan istrinya, apalagi sudah cukup lama bagi dirinya tak pernah menari bersama lagi dengan sang istri. Dari posisi yang tak begitu jauh Devina dan Enrico sedang duduk, nampak Vita dan juga suaminya Andrew memperhatikan putranya Andri. Vita sangat begitu memperhatikan gerak-gerik putranya. Momi muda itu sangat khawatir jika putra kecilnya itu sampai tersenggol oleh anak-anak lain yang lebih dari Andri. Sayang, kok kamu seserius itu sih melihat putra kita? Seru Andrew. Vita hanya sedikit khawatir saja Mas, khawatir jika anak kita tersenggol dengan anak-anak yang lain, apalagi sampai usil pada Alexa. Sahut Vita dengan tanpa melepas pandangannya pada sang putra. Hihihihi, itu hanya ketakutanmu sayang, tidak mungkinlah Andri sampai tersenggol, anak kita kan cukup tinggi untuk anak seusianya. Sahut Andrew cekikikan. Vita tak menyahuti ucapan suaminya, meski sebenarnya apa yang dikatakan oleh suaminya Andrew benar, jikapun anaknya tersenggol, ya tak akan jadi masalah asalkan itu sampai melukai, namanya juga di tempat yang banyak kerumuni anak-anak. Sementara di posisi lain, di mana orang tua dari si kembar dan juga si mungil Alexa yang saat ini tengah duduk bersama masih menikmati acara ulang tahun putri mereka. Al bersama Adinda istrinya, dan juga putranya Agatha masih duduk tenang memperhatikan tingkah Damian dan juga Alexa yang masih asyik menari bersama anak-anak yang lainnya. Lalu, wanita yang saat ini tengah hamil usia 5 bulan itu, memperhatikan putranya Agatha yang sedari tadi hampir tak mengeluarkan suara. Sayangnya Momi. Seru Adinda lembut pada Agatha. Iya Momi. Sahut Agatha dengan menatap mominya. Agatha benar tidak mau ikut menari sayang. Lihatlah nak, semua anak-anak di sana pada senang menari sayang. Seru Adinda yang mencoba mengarahkan putranya agar mau bergabung bersama dengan anak-anak yang lain. Tidak Momi, Agatha mau di sini saja menemani Momi sama adik yang masih di perut, dan Agatha lebih suka melihat Alexa dari jarak seperti ini Mi. Sahut Agatha jujur. Adinda tersenyum mendengar sahutan putranya. Menurutnya hal yang dilakukan oleh putranya sangatlah baik, dan cukup bijak untuk anak seumurannya. Agatha ingin memantau adiknya Alexa dari jarak tidak dekat namun ia pun juga ingin menemani dirinya dan juga kedua adiknya yang masih belum lahir ini. Sungguh Adinda merasa sangat bangga, karena baik Agatha maupun Damian, sama menjadi anak yang siaga dan juga penyayang bagi saudaranya. Sayang, bisik Al, karena di ruangan itu masih didominasi alunan lagu anak-anak. Iya Mas. Sahut Adinda. Coba lihat, Damian dengan Alexa sudah dari tadi menari terus, tidak lelah apa mereka, kalau seperti ini, kapan acara pemberian kado akan dimulai? Sahutnya pada sang istri. Adinda hanya tersenyum mendengar keluhan suami tercintanya itu. Kenapa kamu tersenyum sayang? Memangnya ada yang lucu? Sahut Al lagi yang merasa heran. Iya, Mas Al lucu. Kalau hadiah ulang tahun untuk Alexa ingin segera diberikan, ya tinggal dimatikan saja dulu lagu anak-anaknya Mas, beritahu kalau sekarang saatnya pemberian hadiah ulang tahun untuk Alexa, mudahkan. Sahut Adinda santai tanpa melepas senyumannya. Oh iya, kamu benar juga sayang tapi, bagaimana kalau Alexa marah nanti karena lagunya dimatikan? Sahut Al lagi.
Tidak akan Mas, kan Mas Al akan memberitahu kalau sekarang waktunya pemberian hadiah untuk Alexa. Sahut Adinda lagi. Dan Al pun akhirnya setuju dengan saran istrinya. Bukan karena Al tak tahu cara mengontrol acara ulang tahun putrinya ini, hanya saja karena Alexa memiliki sifat yang hampir sama dengannya yaitu sedikit keras kepala, apalagi saat ini Alexa sedang begitu asyik-asyiknya menari, bukan tak mungkin jika Alexa akan protes padanya. Setelah mengikuti anjuran dari sang istri, akhirnya pria berusia matang itu pun mulai beranjak dari posisinya dan mematikan alunan lagu anak-anak itu. Karena tak adanya lagi musik yang mengiringi mereka, sontak saja semua anak-anak yang begitu asyik menari itu, mendadak jadi terhenti dan mematung. Yah, kenapa mati lagunya? Keluh mereka kecewa, karena lagu yang begitu basyik untuk menari itu mendadak mati. Tatak, kenapa laduna mati Ci? Tanda celu. Rengek si kecil Alexa pada kakaknya Damian. Sabar dulu ya adikku, mungkin saja ada gangguan. Sahut Damian yang berusaha memberikan pengertian pada sang adik. Halo semuanya. Sapa seorang pria matang di antara mereka, ya siapa lagi jika bukan sang Dedi Al. Anak-anakku semuanya, pasti kalian merasa bingung kenapa lagunya dimatikan. Benar, lagunya memang sengaja Dedi Al matikan karena sekarang saatnya bagi kalian untuk berkesempatan memberikan hadiah untuk Alexa, dan nanti, setelah acara pemberian hadiahnya sudah selesai, menarinya baru akan dilanjutkan lagi, bagaimana kalian setuju? Seru Al panjang lebar. Setuju Dedi. Sahut anak-anak itu kompak. Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sang Dedi Al akhirnya mulai memberikan pengertian dan bimbingan pada semua anak-anak yang ada di sana agar mau berbaris dengan memegang hadiah yang akan diberikan pada putrinya Alexa. Adinda, sang momi muda dengan perutnya yang buncit itu, telah berdiri mendampingi putrinya Alexa serta kedua anak kembarnya. Begitupun dengan sang Oma Devina dan juga sang Opa Enrico, yang telah ikut serta mendampingi keluarga kecil putranya itu. Baiklah, pemberian hadiah untuk Alexa sudah bisa dimulai. Seru sang Dedi Al pada semua anak-anak itu. Dan benar saja, akhirnya anak-anak itu pun mulai berjalan dalam satu barisan untuk memberikan hadiah yang sudah mereka bawa dari rumahnya untuk diberikan. Ini adik Alexa kadonya. Sahut salah seorang anak laki yang tak lain adalah teman sekolah kedua kakak Alexa. Maci Tatak. Sahut Alexa senang dengan menerima kado itu. Pemberian kado itu pun masih terus berlanjut, hingga kini tibalah pada Andri, putra dari Vita yang akan memberikan hadiah spesialnya untuk si kecil Alexa. Halo adik Alexa, ini kadona buat kamu, tapi dibukana di Kamal saja ya, jangan di sini. Seru si kecil Andri dengan memberikan hadiah spesialnya itu pada kedua tangan mungil Alexa. Maci Tatak Andi, iya, tadona mau eca buta di tamal. Sahut si mungil Alexa dengan senyuman menggemaskannya. Dengan masih didampingi oleh Momi dan juga dedinya, ternyata Andri masih tak kunjung melanjutkan langkahnya, sehingga membuat barisan anak-anak yang berjalan itu pun menjadi terhenti. Ada apa nak? Seru Vita, karena sang putra masih diam padahal ia sudah memberikan hadiahnya untuk Alexa. Si kecil Andri tak menyahut, malah bocah laki itu pun masih menatap Alexa, hingga sebuah kecupan manis telas berhasil si kecil Andri berikan pada pipi sebelah kanan Alexa. Sontak saja semua orang yang ada di tempat itu pun langsung membelalak tak percaya. Bagaimana bisa si kecil Andri begitu beraninya mencium si mungil Alexa, hingga sesaat setelah itu. Hahaha. Sontak semua orang tua di ruangan yang indah itu pun tertawa dengan begitu kencangnya karena ulah si kecil Andri, kecuali Adinda yang hanya bisa tersenyum dengan menggeleng. Hahaha, aduh Andri, kamu ini ada saja yang mencium Alexa, untung Alexanya masih tak mengerti apa hahaha. Seru Devina dengan masih tertawa. Si kecil Andri hanya bisa tersenyum pada orang di sana,
apalagi pada si mungil Alexa. Sedangkan Alexa sendiri juga ikut tersenyum namun disertai dengan tolehan yang membingungkan. Ya, Alexa masih tak paham mengapa semua orang di dekatnya menjadi tertawa, bahkan sang oma sampai menyebut namanya. Namun yang pasti, Alexa begitu sangat senang karena semua orang di sekitarnya pada tertawa. Jika sang putra Andri begitu senang karena keberhasilannya yang mencium Alexa, maka beda halnya dengan Vita dan juga Andrew selaku orang tua dari Andri. Sepasang suami istri itu merasa sangat malu karena tingkah putranya yang begitu jahil dan terkesan menggoda Alexa. Benar-benar tak habis dipikir, bagaimana bisa Andri bersikap seberani itu. Aduh Andri, kamu ini, hanya membuat Dedi dan Mommy jadi malu saja nak. Batin Andrew. Hahaha, Andrew, sepertinya kita akan menjadi calon besan hihihihi. Seru Al yang masih dengan tawanya. Andrew yang mendengar sahutan dari Al, hanya bisa tersenyum kecut. Sungguh, ingin sekali rasanya Andrew segera menenggelamkan dirinya ke dalam kolam untuk menghilangkan rasa malunya ini.